Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Pemerintah dan Pertamina memeras rakyat lewat BBM mahal. Harga BBM di seluruh dunia sudah turun lebih dari 50%, tapi harga BBM di Indonesia tidak mengalami penurunan sedikit pun. Setelah ditelusuri, penyebabnya adalah keluarnya keputusan Menteri ESDM nomor 62K/MEM/2020 tanggal 20 Februari 2020, di mana intinya bahwa harga BBM di Indonesia didasarkan pada harga rata-rata produk kilang minyak di Singapura, Main Oil Plant Singapore, dan hanya dapat ditinjau setiap 2 bulan, yaitu setiap tanggal 24 pada bulan genap. Dengan permen tersebut, maka harga BBM di Indonesia tidak lagi terkait langsung dengan penurunan harga minyak mentah dunia, tapi tergantung berapa harga minyak hasil kilang Singapura. Peraturan menteri tersebut agak aneh karena diterbitkan harganya saat minyak mentah dunia mulai turun. Kedua, karena peninjauan harga BBM hanya bisa dilakukan setiap 2 bulan. Ketiga, karena menggunakan standar harga produk kilang Singapura atau MOPS, bukan harga dasar. Sebagai informasi bahwa penggunaan standar harga MOPS sudah tidak dipakai lagi bersamaan dengan pembubaran Petral di tahun 2015. Dan harga BBM sejak 2015 didasarkan pada harga dasar yang dihitung berdasarkan harga minyak mentah dan ditambah biaya pengolahan, ditambah biaya lainnya dan juga margin. Penggunaan standar harga MOPS ditengarai sebagai cara mafia minyak untuk mengeruk keuntungan dari penjualan BBM ke Indonesia. Dengan menggunakan standar harga Singapura atau MOPS, maka diduga akan terjadi pengaturan harga antara pemilik kilang di Singapura bersama dengan mafia migas, karena berapapun harganya akan dibeli oleh Pertamina akibat aturan pemerintah ESDM. Sebagai informasi, saat konsumsi normal, Indonesia mengimpor BBM sekitar 700-800 ribu barel per hari, jumlah yang sangat besar. Kedua, harga BBM di Indonesia sangat tergantung hasil kesepakatan pemilik minyak di Singapura dengan para mafia migas dan Pertamina. Ini terbukti bahwa walaupun harga BBM di seluruh dunia sudah turun sangat drastis, tapi harga BBM di Indonesia tidak mengalami penurunan. Selain itu, dengan ketentuan sesuai dengan Peraturan Menteri SDM, bahwa harga BBM baru bisa disesuaikan setiap 2 bulan, maka sejak 24 Februari 2020, Pertamina bersama pemilik minyak dari kilang Singapura, diduga mafia minyak, sudah menikmati keuntungan yang sangat besar dari memeras rakyat Indonesia di tengah pandemi Corona. Agar menjadi fair, terjadi persaingan bebas, maka sebaiknya penentuan harga BBM di Indonesia kembali menggunakan harga dasar yang mengikuti harga minyak mentah dunia dan diubah jika terjadi kenaikan atau penurunan minyak dunia sebesar 10%. Banyak pihak yang meminta agar anjloknya harga minyak dunia disikapi dengan menurunkan harga BBM. Ex-Gubernur OPEC untuk Indonesia sekaligus praktisi migas Widiawan Prawira Atmaja menjabarkan memang ada kaitannya antara harga minyak mentah yang rendah dengan BBM. Dalam hal ini, kata Widiawan, konteks yang ia maksud adalah harga minyak jenis WTI. Penurunan harga minyak mentah dan penyesuaiannya di BBM tidak serta-merta dan tidak langsung 1:1. BBM ada demand dan juga supply-nya masing-masing. Widiawan juga mencontohkan misalnya harga aftur pasti lebih tertekan dibanding harga gasolin atau bensin biasa. Kemudian harga gasolin lebih tertekan dari harga gas oil atau solar. Sebabnya adalah pengaruh demand yang berbeda. Ia menegaskan dalam konteks di Indonesia harga minyak mentah yang berpengaruh dalam brand bukan WTI. Minyak jenis WTI hanya mencerminkan pasar di Amerika Serikat. Faktor yang mempengaruhi harga BBM Indonesia lainnya adalah nilai tukar rupiah terhadap dolar. Semakin lemah rupiah, maka harga BBM secara teoritis menjadi lebih mahal dalam rupiah. Sebelumnya, Widiawan pernah menyampaikan jika sebaiknya harga bensin premium jangan diturunkan. Pertama, karena ketidakpastian masih sangat tinggi. Kedua, selama ini premium disubsidi, sehingga menjadi beban APBN. Dalam kondisi ekonomi sulit akibat COVID-19 ini, menurutnya pemerintah bisa sedikit bernapas tanpa beban subsidi BBM, karena dana yang ada bisa digeser atau dimanfaatkan ke program jaring sosial yang langsung ke masyarakat miskin. Sebelumnya pun Pertamina buka-bukaan soal alasan belum menurunkan harga BBM. Dirut Pertamina, Nike Widiawati mengatakan, pertimbangan pertama adalah harga BBM saat ini ditentukan oleh formula yang dirumuskan oleh Kementerian SDM. Pertamina sebagai BUMN akan mengikuti ketetapan pemerintah. Pertimbangan kedua yakni
Peran Pertamina sebagai BUMN punya kewajiban membeli minyak dari kontraktor kontrak kerjasama migas yang beroperasi dalam negeri. Tujuannya untuk menekan defisit migas yang menjadi perhatian Joko Widodo sejak tahun lalu. Sayangnya saat ini harga minyak yang dibeli dari KKKS dalam negeri tidak semurah jika Pertamina impor. Ketiga, peran Pertamina sebagai BUMN tidak bisa bereaksi seperti trader. Bagi perusahaan biasa tentu akan memilih stop operasi kilang dan hulu, dan mengambil opsi impor yang lebih murah. Lalu dari sisi hilir, Pertamina juga sedang babak belur. Penjualan saat ini sudah anjlok hingga 24%. Dampak dari upaya pemerintah mencegah perluasan COVID-19 melalui PSBB dan social distancing. Nika juga menjelaskan dari sisi harga, untuk kawasan regional ASEAN BBM di Indonesia masih cukup murah. Hanya kalah dengan Malaysia, tapi perlu dicatat juga Malaysia merupakan satu-satunya negara di ASEAN yang produksinya aman dan tergabung dengan OPEC. Desakan pemaksulan semakin mengeras. Pakar mengatakan bahwa Jokowi harus berdiri di podium istana untuk menjelaskan kenapa BBM belum juga turun. Pemerintahan Joko Widodo didesak untuk menyampaikan kepada rakyat atas alasannya tidak menurunkan harga BBM usai harga minyak dunia turun supaya tidak dapat dimaksulkan. Alasan harga bahan bakar minyak BBM yang hingga kini tak kunjung diturunkan di tengah anjloknya minyak mentah dunia harus dijelaskan secara gamblang oleh pemerintah. Itu perlu mereka menjelaskan sehingga kita tahu rationalable-nya itu apa. Mereka harus pastikan bahwa di dalam argumen mereka itu mesti mengaitkan dengan konstitusi, di mana kewajiban mereka dan di mana hak rakyat. Ucap pakar hukum tata negara Margarito Kamis kepada kantor berita politik RMOL pada hari Rabu 22 April. Menurutnya pemerintah pasti memiliki alasan tersendiri tidak menurunkan harga BBM. Namun sayang alasan tersebut hingga kini belum dibuka ke publik. Bagaimana buat argumen itu? Kita tidak tahu bagaimana konstitusinya. Orang ekonomi juga akan minta bagaimana sih Anda punya argumen dari segi ekonomi, dan orang konstitusi juga akan meminta bagaimana Anda punya argumen dari segi konstitusi. Hal itu juga berkenaan dengan desakan sejumlah pihak yang ingin memakzulkan presiden. Bila alasan tersebut tidak dipaparkan dengan jelas, kata Margarito, hal itu akan menjadi dasar presiden untuk tidak dimakzulkan. Harus clear di situ supaya mereka dapat keluar argumen bahwa ya sikap kami tidak dapat digunakan sebagai alasan untuk impeach. Itu yang paling pokok. Sehingga Margarito menyarankan Jokowi untuk segera menyampaikan kepada publik dengan argumentasi konstitusi atas kebijakannya yang tidak segera menurunkan harga BBM. Berdiri di podium istana lalu jelaskan mengapa pemerintah tidak turunkan harga BBM. Argumen-argumen itu semua mesti dipoles dalam kerangka konstitusi. Dalam konstitusi, dua hal yang harus dijelaskan yaitu di mana kewajiban konstitusional pemerintah dan di mana hak konstitusional rakyat. Tendes Margarito. Seperti diketahui bahwa harga minyak dunia anjlok akibat wabah COVID-19 yang merontokkan hampir seluruh sektor perekonomian. Meskipun begitu, sekalipun harga minyak dunia turun, pemerintah Indonesia belum juga menurunkan harga minyak domestik. Anggota Komisi 11 DPR RI, fraksi PDIP Hendrawan Supratikno menyampaikan bahwa harga minyak dunia yang turun tersebut merupakan kontrak penjualan Maret hingga Mei. Yang turun itu harga-harga kontrak penjualan Maret-Mei 2020. Mei bahkan negatif, artinya produsen menggratiskan minyak mentah, dan itu dianggap lebih murah dibanding menutup pengeboran, merumahkan karyawan, dan menyimpan minyak. Ujar Hendrawan kepada kantor berita politik RMOL pada hari Rabu 22 April. Menurutnya saat ini pemerintah belum menurunkan harga BBM lantaran masih menggunakan harga rata-rata dunia dan terikat kontrak kerja sama perusahaan minyak yang sulit untuk diubah di tengah pandemi. Pemerintah menggunakan harga rata-rata karena diantisipasi mulai Juli akan naik lagi. Tapi secara umum memang turun dibandingkan masa lalu, sehingga harga jual di dalam negeri pun juga turun. Negara seperti Malaysia dan Vietnam pun sudah menurunkan harga BBM. Di Asia Tenggara sendiri, Malaysia merupakan salah satu negara dengan harga BBM termurah. Global Petrol Price mencatat harga rata-rata BBM di Malaysia pada 2 Maret sebesar 2,08 ringgit Malaysia per liter. Seminggu kemudian turun menjadi 1,89 ringgit Malaysia per liter.
Hampir setiap minggu BBM di Malaysia turun dan hingga kini mencapai 1,2 ringgit Malaysia atau sekitar Rp4.540 per liternya. Vietnam malah sudah menurunkan harga BBM sejak akhir Januari 2020. Data dari Global Petrol Price per 27 Januari 2020 menyebutkan rata-rata harga BBM di Vietnam sebesar Vietnam dolar 21.167 per liter atau Rp14.265 per liter. Lalu hampir setiap 2 minggu kemudian terjadi penurunan harga BBM.